Kita sudah punya koleksinya dari Pak Henry di atas meja. Pak, boleh dikasih lihat Pak buku-bukunya Pak, mungkin ke kamera yang menurut Bapak menarik coba. Tadi yang saya sempat ceritakan ini ada Sri Asih. Oh ini. Sri Asih itu tahun 54 itu termasuk proses awal pertumbuhan komik Indonesia sebenarnya lewat Sri Asih dengan penerbit Melodi. Dalamnya boleh dilihat Pak. Ini kisah apa namanya superhero perempuan. Jadi apa namanya kayak semacam ini dia imitasi semacam kayak Wonder Woman. Tapi dia udah lewat proses apa namanya adaptasi. Jadi superhero tapi dengan dandanan ala Sunda gitu tokohnya. Nah ini tokohnya dia. Dia superhero bisa ngangkat pesawat, punya kekuatan dahsyat itu. Wudu itu ngangkat pesawat. Iya, luar biasa. Jadi Tapi pakaiannya Sunda ya? makanya Sunda itu apa namanya salah satu hebatnya Pak R. Agus Saseh buat saya. Jadi bagaimana superhero luar bisa diadaptasi dengan sesuai budaya kita. Gitu. Oke. Kalau superhero yang asli Indonesia contohnya? Ini Yang termasuk tidak ada adaptasinya? rata-rata adaptasi sebenarnya. Cuma komikus kita itu menurut saya punya kelebihan dia mampu mengadaptasi itu menjadi warna lokal. Menjadi warna lokal. Menjadi warna lokal, salah satunya Sri Asih. Cuma dalam perjalanannya itu pada waktu itu mulai cukup banyak komik-komik superhero, jenis superhero di tahun 54. Itu ada efek apa namanya dilarang komik itu karena komik dianggap tidak sesuai dengan budaya kita. Komik dianggap kebarat-baratan. Sehingga pada waktu itu sempat oleh kalangan para pendidik komik itu kayak dilarang gitu. Nah, cuma pada waktu itu Pak R. Agus Saseh dia itu sangat pandai, jadi dia membuat kemudian cerita wayang. Nah, yang saya bawa ini ada judul salah satunya Arjuna Wiwaha. Jadi dari respon apa namanya kritik itu Pak Agus Saseh membuat cerita wayang yang memang betul-betul berbasic pada khasanah Nusantara. Kalau karangannya Pak Hasmi ada di sini? Ada. Pak Hasmi itu buat saya pada waktu kecil itu beliau luar biasa dan yang sangat kreatif. Jadi sebelum masa Avengers itu ya, Pak Hasmi itu sudah mempertemukan beberapa tokoh superhero sedunia itu dalam satu cerita judulnya Bentrok Jago Dunia. Bentrok Jago Dunia. Bentrok Jago Dunia itu luar biasa. Jadi itu ada Thor, itu ada Superman, ini Trouble juga gitu. Jadi ini ceritanya menarik sekali buat saya. Jadi Superman, Batman sama Robin tuh jalan-jalan ke Jogja. Itu judulnya Trouble. Jalan-jalan ke Jogja ketemu sama Gundala. Jadi pada waktu Pak Esmi sudah sangat kreatif itu apa bisa mempertemukan beberapa tokoh hero Indonesia sama luar. Ini yang dulu membuat kita tuh kangen sekali dengan Pak Esmi. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari cara gambar tadi udah saya bahas bahwa berbeda kan ya, sangat berbeda dengan dari dulu dan sekarang. Oke, kita mungkin mulai aja nih ya, aja. Fadia dan Pak Hasmi silakan. Di sini sudah kita sediakan. Nah, jadi gambar saya superhero, tapi dengan karakternya Fadia dan cara gambar karakternya Pak Hasmi. Silakan langsung aja. Oke. Ya dia bulat dulu loh beneran. Ya, dia bulat dulu gambarnya. Oke. Ya ini pasti beda nih karena cara gambarnya saja udah beda, karakter gambarnya udah beda. Kita lihat perbedaan-perbedaannya nanti. Sementara mereka gambar, saya mau kita bahas ini dulu aja. Nah ini kalau dari ini semua Pak, yang paling mahal yang mana Pak? Ini rata-rata udah per jilid itu udah 500-an ribu. Ini per jilid 500.000. Ini berarti kalau 5 jilid itu 2,5. Ini Wiro Sableng? Bukan, ini Wiro apa namanya? Wiro. Tarsan Rimba, jadi anak Rimba. Jadi pada waktu itu sempat model juga. Tadi proses adaptasi kan di sana ada Tarsan. Nah, itu di Indonesia kan itu oleh salah komikus kita dengan Wiro anak Rimba. Wiro anak Rimba. Oh, kalau ini si Buta dari Gua Hantu. Dari Gua Hantu. Mas, ini baunya khas loh. Bau buku lama. Iya, bau buku. Aku kan punya juga. Bau jadul. Iya, bau jadul. Bau buku lama. Tapi seru Ini ya. adalah si Buta Tapi ini dari kalau Gua buat Hantu. kolektor bau kayak gitu tuh Enak. enak. Iya, Mahal. karena mahal banget. Mahal. Betul. Ah, ini Gundala Putra Petir.
Gundala Putra Petir. Itu apa, Superman? Ini Godam, jadi pada waktu itu duet Jogja itu Pak Asmi sama Pak Fit MS. Kalau Pak Asmi membuat Gundala, Pak Fit MS membuat Godam, itu top banget juga waktu itu. Godam itu yang seperti Superman ya? Betul, ya, Superman. Oke. Ini Sri Asih ya. Ini pernah nggak Pak salah satu koleksinya rusak gitu, misalnya robek atau kena air gitu? Pernah itu kecelakaan, tanda petik kecelakaan gini. Jadi saya tuh kan rumah saya tuh menjadi ini banyak teman yang datang ke rumah untuk melakukan penelitian. Betul. Jadi beberapa mahasiswa tuh datang. Pernah komik saya tuh dipinjam, pulang dalam kondisi patah. Jadi sampulnya itu betul-betul patah. Waduh. Wah itu 1 bulan bisa nggak tidur. Kesel tuh pasti Pak ya? Kesel banget tuh ya. Dan nggak digantiin itu Pak? Oh ini ada Thor segala ya? Ya, jadi itu Pak Asmi mempertemukan beberapa tokoh superhero dunia. Bentrok jago dunia. Nah ini kayak koleksi begini, endingnya apa Pak? Nanti mau dijual buat anak atau apa? Oh tidak, kalau tadinya sih saya awalnya mengoleksi buat saya sendiri awalnya, kenangan. Tapi saya merasa itu nggak cukup. Karena anak-anak muda butuh pengetahuan tentang komik. Sekarang ini rumah saya itu terbuka untuk siapa aja untuk datang, untuk meneliti komik, mengkaji, membahas, atau biar mereka paham tentang kekayaan komik Indonesia. Oke, jadi seperti kayak museum ya? Semacam itu, dan itu banyak bonus yang nggak saya duga. Ada kemarin tuh profesor dari Jerman datang ke rumah untuk mengkaji komik yang ada di rumah. Oke. Ini apa nih Pak? Ini dulu ada top sekali tuh Serial tentang Tengkorak. Panji Tengkorak. Panji Tengkorak pada waktu itu termasuk salah satu cerita silat yang sangat populer juga dan pernah difilmkan dengan pada waktu itu Deddy Sutomo yang memerankan, bukan Deddy Corbuzier. Bukan Deddy Corbuzier. Kalau Deddy Corbuzier udah jadi sama Udah Fadia, ketuaan. Mas. Ih, ini pakai apa? Takut dimarahin. Ini takut dimarahin langsung ngumpet. Ini. Ini apa? Kayak biar kayak Superman gitu. Hah? Biar kayak Superman gitu ada. Berarti gua ada rambutnya doang satu di sini. Berarti ini Upin. Ya, Itu Oke. Namanya apa? Super Daddy. Super Daddy. Super Daddy. Kayak sedih ya lihat ya. Oh, ini juga udah. Wih, Agak kayak setan. ya kayak udah diomong tadi. Ini Gundala Putra Petir. Ah ya, ini ciri Gundala kayak gini nih. Ini untuk itu loh, tokoh-tokoh yang kan biasanya belakang pakai Dracula yang itu. kayak gitu. Ini kenapa Panjul? Katanya Mas Dedi, menurut saya kayak gini. Emang gua Panjul? Coba mana lihat sini. Enggak kan? Ada tuh dikit. Ada tuh. Ada. Pak ada ya, Pak? Iya ada tuh. Kalau orang tua yang ngomong kan enak ya. Katanya ada, Mas. Namanya apa ya? Ini namanya si Jago. Jangan. Ini kan kayak Gundala, jadi Gundulo apa gitu. Putra Sama, Gundala sama. Gundulo. Oke, tapi lihatnya beda ya. Iya, beda. Karakternya beda ya. Saya kok agak kesal sama yang ini ya. Ini tuh kayak masih kecilnya lah, umur 20 something gitu kali. Nah, ini Nggak apa-apa, udah Mbak. 40-nya kali, Mas. Masih muda. Muda. Oke, saya mau tanya kekuatannya apa? Ayo. Karena ada jubahnya bisa terbang. Karena ada jubahnya bisa terbang. Terus? Terus karena ada ototnya dia kuat. Karena ada matanya bisa lihat. Ya. Lu ngomong apa sih? Kekuatan, Mas. Iya, benar kuatnya karena ada ototnya kuat ya orang tahu. Terus apalagi kekuatan? Apa ya? Spesialisasinya apa? Dia jutek kali ya. Itu termasuk nggak sih? Jagoan jutek. Maksudnya kalau ada yang jahat tuh dia marahinnya itu lebih kekuatannya lebih kuat marahinnya. Jadi dia langsung takut terus pergi gitu. Bisa nggak sih kayak itu? Terus jagoannya apa ya? Ada yang jahat dimarahin doang. Iya. Ya ampun. Jadi kekuatannya dia marah-marah gitu. Gitu aja deh. Gue nyesel loh ngundang dia sumpah. Ini Pak, kekuatannya apa Pak? Oh pintar main sulap.
Bener Mas, itu kekuatan. Jadi begitu ada gimana tuh Pak? Iya, dan ini saya terinspirasi dari itu loh. Dulu film saya ada magician. Iya. Itu pinter main sulap kalau dikejar penjahat lalu dia Hilang. hilang. Ini juga ini bisa gitu. Misalnya ada penjahat nih, terus Oh dia kalau Gimana? dia Penjahat. berkelahi kan, Oh. penjahatnya wah nggak bisa dikalahkan. Lebih baik dia ngilang, set hilang, kabur. Iya. dah, gue bikin film sendiri mulai sekarang ya. Biar mana-mana tetap di hitam putih. Orangnya nih harus mengingat, we. Daya ingatnya harus bener, nggak boleh pelupa, we. Nggak enak kalau pelupa gitu, habis ada musuh, tangannya dicopot kan, musuh, wah. Musuhnya kabur, mau minum, tanganku mana? Tanganku mana? Ya.